pada struktur kurikulum SMP 1984 sama dengan struktur kurikulum SMP pada tahun 1975, yaitu program pendidikan umum, program pendidikan akademis, dan program pendidikan keterampilan. Dalam kelompok program pendidikan umum terdapat mata pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa, sehingga jumlah mata pelajaran di kelompok ini bertambah 1 dari kurikulum SMP 1975. Dalam kelompok program pendidikan akademis, IPA untuk kurikulum SMP 1984 langsung dibagi atas biologi dan fisika dengan alokasi waktu terpisah masing-masing 3 jam pelajaran per minggu. IPS tidak dipisahkan dan tetap memiliki jam pelajaran per minggu 4 jam sama dengan kurikulum sebelumnya. Di sini tampak adanya pergeseran konsep dan filosofis di mana para pengembang kurikulum SMP 1984 terbagi dalam kelompok yang berbeda. Pengembang kurikulum SMP 1984 masih tetap mempertahankan pendidikan IPS, sedangkan kelompok pengembang IPA sudah tidak lagi mempertahankan pikiran semula yang digunakan dalam kurikulum SMP pada tahun 1975. Selanjutnya kita bahas kurikulum 1984 untuk SMA. Nah, struktur kurikulum SMA pada tahun 1984 ini mengalami perubahan yang cukup mendasar dibandingkan dengan kurikulum SMA 1975. Pada kurikulum SMA 1984, mata pelajaran dikelompokkan program inti yang harus diikuti seluruh peserta didik dan program pilihan yang mengganti istilah penjurusan. Nama program pilihan adalah program ilmu-ilmu fisik, program ilmu-ilmu biologi, program ilmu-ilmu sosial, dan program pengetahuan budaya. Nama ilmu pasti yang selalu disejajarkan dengan pengetahuan alam dalam kurikulum sebelumnya tidak digunakan lagi. Orientasi pendidikan disiplin ilmu pada kurikulum SMA 1984 semakin kental dibandingkan kurikulum sebelumnya. Selanjutnya yaitu pengembangan dan pentahapan pelaksanaan kurikulum 1984. Perbaikan terhadap kurikulum mencangkup yang pertama, peninjauan kembali secara menyeluruh kurikulum yang berlaku melalui pendekatan pengembangan dengan bertitik tolak pada pilihan kemampuan dasar, baik pengetahuan maupun keterampilan yang perlu dikuasai dalam pembentukan kemampuan dan watak peserta didik, keterpaduan dan keserasian antara matra kognitif, afektif, dan psikomotorik, penyesuaian tujuan dan struktur kurikulum dengan perkembangan masyarakat, pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua yaitu pelaksanaan pendidikan secara perjuangan bangsa sebagai bidang atau program yang berdiri sendiri dari taman kanak-kanak sampai dengan sekolah menengah tingkat atas termasuk pendidikan luar sekolah. Yang terakhir yaitu pengadaan program studi baru yang merupakan usaha memenuhi kebutuhan perkembangan di lapangan kerja. Yang terakhir kita akan membahas kelebihan dan kekurangan kurikulum 1984. Kita bahas kelebihannya dahulu ya. Yang pertama, kurikulum ini memuat materi dan metode yang disebut secara rinci sehingga guru dan siswa mudah untuk melaksanakannya. Yang kedua, prakarsa siswa dapat lebih dalam kegiatan belajar yang ditunjukkan melalui kebenaran memberikan pendapat. Yang ketiga, keterlibatan siswa di dalam kegiatan-kegiatan belajar yang telah berlangsung yang ditunjukkan dengan peningkatan diri dalam melaksanakan tugas. Yang keempat, anak dapat belajar dari pengalaman langsung. Yang kelima, kualitas interaksi antara siswa sangat tinggi, baik intelektual maupun sosial. Dan yang terakhir yaitu memasyarakatkan keterampilan berdiskusi yang diperlukan dengan berpartisipasi secara aktif. Selanjutnya yaitu kekurangan kurikulum pada tahun 1984. Yang pertama, banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA. Yang kedua, adanya ketergantungan pada guru dan siswa pada materi dalam suatu buku teks dan metode yang disebut secara rinci, sehingga membentuk guru dan siswa tidak kreatif untuk menentukan metode yang tepat dan memiliki sumber belajar yang sangat terbatas. Yang ketiga yaitu dapat didominasi oleh seorang atau sejumlah siswa sehingga dia menolak pendapat peserta lain. Yang keempat, siswa yang pandai akan bertambah pandai, sedangkan yang bodoh akan ketinggalan. Yang kelima, peranan guru yang lebih banyak sebagai fasilitator.
6. Diperlukan waktu yang banyak dalam pembelajaran menyebabkan materi pelajaran tidak dapat tuntas dikuasai siswa. Dan yang terakhir, guru kurang berperan aktif. Terima kasih. Selesai sudah presentasi dari saya hari ini, seperti kamu dan dia yang selesai tanpa dimulai. Apabila ada kekurangan atau kelebihannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.